Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 95, kelompok 1, akan mempresentasikan tugas akidah akhlak tentang adab berjalan. Berikut nama anggota kelompok. Alis Khodrunada Hana Oriza, absen 7. Alia Eva Nabila, absen 9. Audrey Salsabila Salma, absen 14. Aufa Lia Rosyida, absen 15. Ya Jabaratul Masnuna, absen 17. Isti Karimatan Nisa, absen 19. Jessica Najwa Yunisa, absen 20. Lia Insan Nur Ngarifah, absen 22. Miftahul Khair, nomor absen 24. Milva Azwaliza Aini, absen 25. Salma Dinda Isela, absen 30. Adab berjalan. Adab berjalan adalah suatu tata krama atau etika yang dilakukan ketika kita hendak berjalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti melakukan kegiatan berjalan. Mengapa kita harus memperhatikan adab ketika sedang berjalan? Karena hal tersebut termasuk ke dalam etika atau sopan santun. Jika etika atau adab kita baik, maka perilaku kita juga akan dinilai oleh orang lain dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan adab atau tata krama dalam berjalan. Di antaranya yaitu 1. Bersikap tawadu dan tidak sombong dalam berjalan. Dada dibusungkan, kepala agak tegak sedikit, dan sikap berjalan yang lain yang mencerminkan kesombongan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Bahkan, sikap seperti ini justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. 2. Tidak berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syaitan yamshi fi na'lil wahidah." Artinya, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Hadis riwayat At-Tahawi. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yunhilhuma aw liyakhla'huma jami'an. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian berjalan menggunakan satu sandal, dan hendaklah ia memakai semuanya atau melepaskan semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa memakai satu sandal dalam berjalan adalah amalan setan. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi semua tindak tanduk setan. Sebab setan berupaya untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Adab
berjalan yang nomor 3, yaitu sesekali bertelanjang kaki dalam berjalan. Berdasarkan perkataan Fudalah radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rawahu Ahmad. Artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kadang-kadang telanjang kaki ketika berjalan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Berjalan dengan cepat, tenang, dan baik. Hal ini sebagaimana cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling cepat jalannya, paling baik dan tenang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, saya tidak pernah melihat orang yang paling gagah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan saya tidak pernah melihat seseorang yang paling cepat jalannya daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan bumi terlipat untuk beliau. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cepat dalam berjalan tidak berarti tergesa-gesa, namun cepatnya jalan beliau menandakan kekuatan dan semangat ketika berjalan. 5. Berjalan tegak dan tidak bungkuk. Ini adalah cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya berpostur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, fisiknya bagus, warna kulitnya kecoklatan, rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan menurun. Hadis riwayat At-Tirmizi. 6. Memosisikan badan condong ke depan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau condong ke depan seakan-akan beliau turun dari sahab atau tempat yang tinggi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jalan seperti ini adalah menandakan jalannya orang-orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat. 7. Seorang muslim hendaklah berniat benar ketika hendak berjalan. Niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik, sebagai ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berjalan untuk bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal untuk keluarga. 8. Sekiranya Anda berjalan untuk sesuatu yang tidak haram, sesungguhnya kedua kaki ini memberi kesaksian dan berbicara pada hari kiamat. Untuk itu, hendaklah menghindarkan diri dari berjalan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebab setiap ayunan langkah kita itu akan berbuahkan dosa. 9. Hindari gaya jalan yang dicela. Contoh berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetar, berjalan dengan lunglai seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan pernah kita berjalan diiringi oleh rasa sombong. Karena percaya atau tidak, jika kita memiliki sedikit rasa sombong saja dalam hati, maka itu akan berdampak pada cara berjalan kita, ujar ia menambahkan. Saya ingat sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melewati sebuah lorong dan melihat orang gila dikerumuni dan diperhatikan orang. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian berkerumun? Mereka menjawab, ada orang gila karena pertikaian fanatisme. Nabi memerhatikan mereka dan berkata, ia tidak gila, maukah aku beritahu orang gila sebenarnya? Tentu wahai Rasulullah, kata mereka. Beliau berkata, orang gila sebenarnya adalah orang yang berjalan dengan sombong, selalu memperhatikan dan menekankan kedua pinggangnya disertai kedua bahu. Seluruh dirinya mengalirkan kesombongan. Dia itulah orang gila yang sebenarnya, sedangkan orang yang kalian lihat itu adalah orang sakit. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan mari mulailah berbenah diri untuk menjadi
yang terbaik di dunia dan akhirat, ujar ia menutup pembicaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.